Halo Sobat Hukum semua, kembali lagi di channel Grace Hanin, channel yang membahas seputar hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang surat dakwaan. Nah, fungsi dari surat dakwaan tersebut adalah bagi jaksa penuntut umum dalam upaya mengajukan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun naskah atau surat tuntutan dan replik. Demikian dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada surat dakwaan. Fungsi yang kedua adalah bagi terdakwa atau advokat atau penasihat hukum dalam melakukan eksepsi dan pembelaan pledoi serta duplik dan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada surat dakwaan tersebut. Nah, yang ketiga fungsinya adalah bagi pengadilan atau majelis hakim dalam upaya mengadili dan membuktikan kesalahan terdakwa serta dalam bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan yang tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada surat dakwaan juga. Secara sederhana, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Nah, apa saja syarat surat dakwaan? Yang pertama itu ada syarat formal. Syarat formal itu surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum atau jaksa. Kemudian dia memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Hal ini didasarkan pada pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Yang kedua itu harus memuat syarat material. Syarat material ini adalah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan pada tersangka. Kemudian kedua, menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk surat dakwaan itu ada 4. Yang pertama dakwaan tunggal, yaitu surat dakwaan yang bentuknya tunggal, di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seseorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Di sini dalam berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang kedua itu ada surat dakwaan subsidiaritas. Dalam dakwaan subsidiaritas, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Yang ketiga itu ada surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif, di dalamnya hanya ada 2 dakwaan yang dapat dipilih, salah satunya untuk dibuktikan kebenaran peristiwa pidananya. Ciri khasnya adalah di antara 2 dakwaan yang disusun di dalamnya menggunakan kata atau, karena dengan kata itu salah satu dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan. Yang keempat, itu ada surat dakwaan kumulatif, yaitu apabila dalam berkas perkara yang diterima penuntut umum diketahui terdapat beberapa tindak pidana, misalnya tersangka diduga melakukan serangkaian perbuatan berupa mengambil televisi, menyetubuhi korban, dan membunuh peronda malam, maka penuntut umum dapat mendakwa tersangka dengan tindak pidana 1 pencurian, 2 perkosaan, dan 3 pembunuhan dalam 1 surat dakwaan. Oke Sobat Hukum, sekian materi dari saya. Harapan saya semoga Sobat Hukum semua dapat mengerti dan semoga video saya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!